Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider Double yang berjudul Kamen Rider Double Returns Kamen Rider Excel. Di movie ini bercerita tentang kehidupan Ryu Terui setelah pernikahannya dengan Akiko. Diketahui di sini Terui bekerja sama dengan Kapten Hiroshi Sagami dan Inspektur Yukihiro Ono yang melibatkan seorang wanita bernama Aoi Katsuragi, yaitu anggota pencopet yang sebagian besar rekannya terbunuh. Meskipun dia melarikan diri dari polisi, Ryu menangkapnya sebelum mereka disergap oleh tentara bertopeng. Namun suatu ketika Ryu dan Aoi dihadang oleh Komandan Dopan yang ternyata merupakan seorang perwira polisi yang membunuh ayah Aoi. Di sana ia pun menempatkan bom pada Aoi dan menembak Jino dengan pistol Ryu. Komandan Dopan itu secara tak langsung memaksa Ryu untuk membantu gadis itu mendapatkan barang yang dia curi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita diperlihatkan 4 orang sindikat pencuri yang sedang beroperasi di tengah kota Futo. Namun sayangnya aksi mereka kali ini diketahui oleh Ryu Terui yang merupakan seorang anggota kepolisian. Hal itu pun sontak membuat mereka kabur. Akan tetapi sesampainya mereka di tempat persembunyian, mereka dihadang oleh beberapa orang misterius yang menggunakan topeng. Di sana sekelompok orang itu lantas membunuh 2 rekan dari pencuri itu dan membuat seorang lagi kabur dan pergi dari tempat itu. Saat pencuri terakhir akan kabur, sayangnya pasukan bertopeng itu mengepungnya. Beruntungnya Ryu Terui tiba di sana tepat waktu lalu henshin dan berhasil melindungi wanita pencuri itu dari mereka. Di tengah pertarungan, Terui yang sempat mengira pasukan bertopeng itu adalah Dopan, akhirnya menyadari bahwa ternyata mereka adalah pasukan yang dikendalikan oleh seseorang yang belum diketahui. Saat Terui berusaha melindungi wanita itu, tak diduga wanita itu berkata bahwa polisi adalah pembunuh. Hal itu pun sontak membuat Terui terkejut. Namun saat wanita itu kembali kabur, sayangnya Terui masih disibukkan oleh pasukan bertopeng yang menyerangnya sehingga Terui kehilangan jejaknya. Keesokan harinya Shin pun berpindah ke kediaman Terui dan Akiko yang kini telah menjadi sepasang pengantin baru. Walau telah menikah, sayangnya Terui masih memanggil Akiko dengan sebutan ketua. Dan tentunya hal itu membuat Akiko sangat kesal dengan hal itu. Di saat mereka akan sarapan, tiba-tiba telepon darurat dari kepolisian memanggilnya sehingga Terui harus segera ke sana. Sesampainya di kantor polisi, Terui pun bertemu dengan 2 orang tim investigasi khusus bernama Sagami dan Ono. Mereka diketahui ditugaskan menyelidiki kasus tadi malam yang melibatkan 4 orang pencuri dan Terui, karena kedua pencuri sebelumnya diketahui telah tewas. Maka dari itu kedua tim investigasi itu menduga Terui lah yang membunuh mereka. Namun di satu sisi mereka juga menduga kejadian itu kemungkinan melibatkan Dopan. Maka dari itu mereka membutuhkan bantuan Terui yang merupakan seorang polisi sekaligus Kamen Rider. Dari penyelidikan mereka diketahui bahwa keempat anggota pencuri sebelumnya memiliki tugas masing-masing saat mengeksekusi target mereka, seperti ada yang bertugas sebagai mata, mulut, tangan, dan juga kaki. Dari foto yang mereka tunjukkan, Terui pun menyadari bahwa wanita pencuri bernama Katsuragi Aoi yang sebelumnya ia temui bertugas sebagai tangan. Ternyata diketahui bahwa Aoi juga sudah beberapa kali tertangkap. Terui pun menduga bahwa wanita itu sedang diincar oleh Dopan. Maka dari itu ia meminta dipertemukan olehnya. Di suatu tempat biliar, akhirnya Terui berhasil menemukan Aoi yang sedang berusaha melancarkan aksi pencopetannya. Di sana juga diketahui bahwa ternyata ayah Aoi juga merupakan seorang pencuri yang telah tewas oleh polisi yang bisa berubah menjadi Dopan. Maka dari itu Aoi selalu menyebut polisi adalah pembunuh. Namun sayangnya pihak kepolisian menganggap cerita Aoi hanyalah bualan yang ia buat karena tak memiliki bukti. Di saat mereka lengah, lagi-lagi Aoi mencoba kabur dari sana. Beruntungnya lagi-lagi Terui berhasil menangkap dan memborgolnya bersama dengannya. Namun sayangnya sebelum itu, Aoi berhasil mencuri Excel memori milik Terui tanpa ia sadari. Terui yang mengetahui Aoi sedang diincar oleh Dopan, lantas memberitahu bahwa mereka ingin membawanya ke tempat perlindungan pemerintah. Namun di saat yang sama, tiba-tiba beberapa pasukan bertopeng sebelumnya kembali menghadang mereka. Di sana Terui akhirnya menyadari bahwa gaya memorinya telah hilang, sehingga Terui terpaksa melawan mereka dengan membawa Aoi bersamanya. Saat mereka berhasil mengatasi beberapa pasukan di sana, tiba-tiba Dopan yang mengendalikan pasukan bertopeng itu muncul di hadapan Aoi dan Terui.
Melihat wujud Dopan itu, Aoi lantas menyadari bahwa ternyata Dopan itulah yang telah membunuh ayahnya. Setelah Dopan itu berhasil melumpuhkan Terui, ia lantas bertanya pada Aoi tentang alat penguat gaya memori yang sebelumnya telah ia curi. Namun sayangnya alat itu tak ada lagi bersamanya, karena Aoi telah memberikan benda itu pada temannya. Dopan yang kesal dengan hal itu lantas memasangkan bom waktu pada tubuh Aoi dan memintanya menemukan kembali alat itu dan mengantarkan padanya sebelum waktu di bom itu berakhir. Sebelum Dopan itu pergi, ia lantas menembak detektif Jino yang juga berada di sana, sehingga beberapa anggota polisi yang baru tiba lantas mengira Terui lah yang telah menembak Jino dari pistol yang mereka lihat di tangan Terui. Di sana Terui sempat mengira Inspektur Ono merupakan Dopan yang menyabotase kejadian itu sehingga membuatnya terlihat bersalah. Terui yang tak memiliki pilihan lantas pergi menyelamatkan Aoi untuk menemukan alat itu. Di tempat berbeda, Akiko mengeluhkan tentang Terui yang tak mau memanggil namanya pada Shotaro dan Philip. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh berita yang memberitahukan bahwa Terui telah menembak rekan polisinya dan berkomplot pada seorang wanita yang diduga mencuri. Akiko yang melihat Terui bersama wanita itu sontak terkejut dan terbakar cemburu. Sedangkan Shotaro menduga Terui pasti punya alasan terkait semua itu. Seketika itu juga Akiko memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Terui. Sedangkan di tempat berbeda, Terui dan Aoi akhirnya memutuskan mencari Masaru yang merupakan rekan Aoi yang sebelumnya mengambil alat penguat itu. Di sebuah tempat refleksi, akhirnya mereka menemukan Masaru dan lantas menanyakan tentang alat itu. Sayangnya alat itu ternyata telah ia berikan pada ketua mereka. Maka dari itu Terui lantas meminta Masaru membawa mereka kepada ketua pencuri itu. Sesampainya di sana, Terui lantas mengajar semua penjaga serta pemimpin mereka. Hingga akhirnya alat itu pun berhasil mereka rebut kembali. Menyadari waktu yang semakin sempit, Terui dan Aoi pun lantas segera bergegas pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Dopan itu sebelumnya. Di tengah perjalanan mereka, Terui lantas meminta Aoi untuk berjanji tak mencuri lagi. Sebagai gantinya, Terui bersedia menjadi orang spesial yang selalu menyemangati Aoi. Secara tak langsung di sini Aoi pun mulai jatuh cinta pada Terui. Maka dari itu, Aoi akan meminta maaf dan mengembalikan gaya memori Terui setelah misi mereka berhasil. Sesampainya mereka di tempat yang dijanjikan, tiba-tiba Inspektur Ono muncul di sana. Sehingga hal itu menguatkan dugaan Terui bahwa Ono adalah seorang Dopan. Namun di sana tak diduga Ono ternyata tak mengincar alat yang ditunjukkan oleh Aoi dan terus mengajar Terui. Hal itu pun sontak membuat Aoi kebingungan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul juga Kapten Sagami yang ingin membawa Aoi. Dari kata-kata yang diucapkan oleh Sagami, akhirnya Aoi menyadari bahwa ternyata Sagami lah Dopan yang mengincar alat itu. Sehingga secara diam-diam ia memberitahukan hal itu pada Terui. Saat Aoi dibawa pergi, Terui yang telah mengetahui identitas Dopan itu lantas segera mengejar mereka. Sementara di tengah perjalanan, Sagami menjelaskan alasannya membunuh ayah Aoi. Dan ternyata hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan sampah masyarakat seperti mereka dengan mengeksekusinya. Sedangkan Terui yang berusaha mengejar Aoi tak sengaja bertemu dengan Akiko yang sedari tadi mencarinya. Di sana Akiko pun mencoba meminta penjelasan Terui terkait wanita itu. Karena tak memiliki banyak waktu lagi, akhirnya Terui terpaksa membawa Akiko untuk mengejar Aoi dan Sagami. Setelah mobil Sagami berhasil dihentikan, di sana Akiko semakin dibuat cemburu karena Terui yang memanggil nama Aoi. Sehingga Akiko yang marah lantas mengancam dan akan menceraikan Terui. Namun Terui yang merasa waktu di bom itu semakin dekat lantas tak mempedulikan Akiko dan segera mengejar Aoi. Di sana akhirnya terungkap alasan Sagami menggunakan gaya memori itu yang ternyata untuk membalaskan dendam kematian istrinya yang ditembak oleh seorang penjahat yang pernah ia tangkap. Ternyata penjahat itu menyimpan dendam pada Sagami. Perasaan Sagami yang hancur itulah yang membuatnya memutuskan untuk menjadi Dopan pengeksekusi sampah yang tidak bisa ditangani oleh pengadilan. Terui yang memiliki masa lalu mirip dengan pria itu lantas berkata bahwa dirinya tak sama dengan Sagami. Di sana Sagami lantas mengembalikan gaya memori milik Terui yang sebelumnya sempat dicuri Aoi. Di saat yang sama Aoi lantas menjelaskan bahwa ia memang mencurinya dan berencana akan mengembalikannya. Namun Sagami lantas memperingatkan Terui bahwa yang dikatakan Aoi hanyalah kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Maka dari itu Sagami mengajak Terui untuk bersama-sama mengeksekusi Aoi. Karena menurutnya orang seperti Aoi tak akan pernah berubah sampai kapanpun. Saat Sagami sedang berusaha mempengaruhi Terui, tiba-tiba Shotaro dan Philip datang ke sana untuk membantunya. Setelah Philip mengidentifikasi, akhirnya diketahui bahwa untuk menghentikan bom itu, maka Terui harus menghancurkan detonator yang berada di tangan monster itu. Maka seketika itu juga ketiganya pun henshin dan pertarungan di antara mereka pun terjadi.
Namun di pertarungan itu sayangnya Terui dengan mudah dikalahkan oleh Sagami dengan melumpuhkan sebelah kaki dan tangan Terui. Walau tangan dan kaki Terui telah terluka parah, namun Terui tetap tak ingin menyerah dan mengejar Sagami yang membawa Aoi dengan mode trialnya. Beruntungnya usaha itu berhasil menghancurkan detonator di lengan monster itu sehingga bom di tubuh Aoi hancur. Walau Aoi berhasil diselamatkan, namun sayangnya alat peningkat kekuatan itu berhasil diambil oleh Sagami, sehingga ia menggunakannya dan mengupgrade kekuatan dopannya menjadi 3 kali lipat. Dengan meningkatnya kekuatan itu, maka Terui pun berhasil dikalahkan kembali dan membuat cedera di kakinya semakin parah. Di saat yang sama, Sagami lantas memaksa Terui untuk mengikuti jejaknya sebagai pengeksekusi. Untuk itu Sagami menculik Akiko agar Terui tunduk padanya. Menyadari ancaman Sagami tak main-main, Terui pun lantas bergegas pergi ke tempat di mana Akiko disekap untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana, Akiko lantas memaki Terui dan memintanya melupakan dirinya. Di saat yang sama, Sagami pun muncul di hadapan mereka dan menjelaskan alasannya menculik Akiko. Hal itu ternyata ia lakukan untuk membunuh Akiko agar Terui merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Di saat itu juga, Sagami pun memutuskan untuk menjadi penjahat yang kejam. Karena dengan memposisikan Terui seperti dirinya, maka Sagami yakin Terui akan menjadi pengeksekusi yang lebih baik dari dirinya saat istrinya terbunuh. Setelah meyakinkan Akiko tentang perasaannya, Terui berjanji akan menyelamatkannya. Namun Sagami yang terbakar amarah lantas menjatuhkan Akiko dari ketinggian, sehingga Terui tak akan mampu menyelamatkan Akiko dengan kondisi kakinya yang telah terluka parah itu. Beruntungnya Aoi yang berada di sana menyelinap dan merebut alat peningkat kekuatan itu dari Sagami dan memberikannya pada Terui. Sehingga dengan alat itu, kekuatan Kamen Rider Excel pun meningkat dan mengubahnya ke mode booster hingga berhasil menyelamatkan Akiko dengan kecepatannya. Dengan mode booster itu akhirnya Terui berhasil mengungguli kekuatan Sagami dan menghajarnya hingga monster itu hancur. Setelah pertarungan berakhir, Aoi pun berkata bahwa selama hidupnya tak ada sesuatu yang tak dapat ia curi kecuali hati Terui. Maka dari itu benda terakhir yang ia curi untuk mengganti hal itu tak lain adalah surat cerai dari Akiko. Sehingga hal itu membuat Akiko dan Terui berbaikan. Di sini Aoi pun berjanji pada Terui untuk tak lagi menjadi seorang pencuri. Di saat yang sama, Aoi pun menyerahkan dirinya ke polisi. Sementara detektif Jino yang telah tersadar lantas mengklarifikasi tuduhan atas Terui, sehingga hal itu membuat Terui dibebaskan dari segala tuduhan. Begitu juga dengan Inspektur Ono yang meminta maaf pada Terui karena telah mencurigainya. Selain itu, ia juga memutuskan untuk menjadi penyemangat bagi Aoi. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider Double kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.